Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Ginsel, mahasiswa Institut Teknologi Kesehatan Apisena Kendari, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan epidemiologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang epidemiologi gizi buruk untuk menuntaskan tugas mata kuliah yang diberikan kepada dosen epidemiologi gizi, Bapak Naro Elias Weratman, SGZ, MGZ. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya di bawah rata-rata. Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Satu cara menilai status gizi dapat dilakukan dengan pengukuran antropometrik, klinik biokimia, dan biofisik. Pengukuran antropometrik dapat dilakukan dengan beberapa macam pengukuran, yaitu pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, dan sebagainya. Dari beberapa pengukuran tersebut, pengukuran berat badan sesuai tinggi badan merupakan salah satu pengukuran antropometrik yang baik dengan mengadopsi acuan HERPROP dan WHO. Kedua, sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan berkaitan dengan ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, jenis lantai rumah, serta kebersihan peralatan makanan, kebersihan rumah, pencahayaan ventilasi. Makin tersedianya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, maka makin kecil resiko anak terkena penyakit. Kurang gizi. Tingkat sanitasi lingkungan ditentukan oleh berbagai kemungkinan bahwa lingkungan berperan sebagai pembiakan agen hidup. Tingkat lingkungan yang tidak sehat bisa diukur dengan penyediaan air bersih yang kurang, pembuangan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, tidak adanya penyediaan pemanfaatan tempat pembuangan sampah rumah tangga yang memenuhi persyaratan kesehatan, tidak adanya penyediaan sarana pengawasan makanan, serta penyediaan sarana perumahan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Untuk hal-hal yang menyangkut sanitasi, yang pertama adalah ventilasi. Ventilasi perumahan penghuninya banyak dan ventilasi yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dapat mempermudah dan memungkinkan adanya transisi penyakit dan mempengaruhi kesehatan penghuninya. Yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan yang tidak cukup untuk penerangan rumah di dalam rumah merupakan kebutuhan kesehatan manusia. Pencahayaan sendiri dapat diperoleh dari pencahayaan dari sinar matahari. Pencahayaan dari sinar matahari masuk ke dalam melalui jendela, celah-celah dan bagian rumah yang terkena sinar matahari. Hendaknya tidak terhalang oleh benda lain. Untuk ketiga, dinding rumah harus bersih, kering, dan kuat. Keempat, kepadatan penghuni. Resiko yang ditimbulkan oleh kepadatan penghuni rumah terhadap terjadinya penyakit. Faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian gizi kurang dan gizi buruk. Pertama, sikap ibu terhadap makanan. Faktor resikonya terbukti berpengaruh terhadap kejadian gizi kurang dan gizi buruk adalah sikap ibu terhadap makanan yang buruk dengan OR 6,98, artinya ibu yang mempunyai balita 12-59 bulan mempunyai resiko penderita gizi kurang dan gizi buruk sebesar 6,98 kali lebih besar bila dibandingkan dengan ibu yang mempunyai balita gizi baik. Kejadian gizi kurang dan gizi buruk berkaitan dengan sikap ibu terhadap makanan. Sikap terhadap makanan berarti juga berkaitan dengan kebiasaan makanan, kebudayaan masyarakat,
kepercayaan dan pemilihan makanan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karya, dan karsa. Budaya berisi norma-norma sosial, yakni sendi-sendi masyarakat yang berisi sanksi dan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada golongan bila mana yang dianggap baik untuk menjaga kebutuhan dan keselamatan masyarakat. Norma-norma itu mengenai kebiasaan hidup, adat istiadat, atau tradisi-tradisi hidup yang dipakai secara turun-temurun. Gizi buruk biasanya terjadi pada anak balita di bawah usia 5 tahun. Gizi buruk adalah bentuk terpapar dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak balita usia 12-59 bulan merupakan kelompok umur yang rawan terhadap gangguan kesehatan dan gizi. Pada usia ini kebutuhan mereka meningkat, sedangkan mereka tidak bisa meminta dan mencari makanan sendiri. Dan seringkali pada usia ini tidak lagi diperhatikan dan pengurusannya diserahkan kepada orang lain, sehingga resiko gizi buruk akan semakin besar. Anak yang gizi buruk akan mengalami penurunan daya tahan, sehingga anak rentan terhadap penyakit infeksi gizi buruk dan gizi buruk secara patofisiologi pada anak balita 12-59 bulan adalah mengalami kekurangan energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI, dan kekurangan vitamin A. Kekurangan sumber dari 4 di atas pada balita dapat menghambat pertumbuhan, mengurangi daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit infeksi, mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan, penurunan kemampuan fisik, gangguan pertumbuhan jasmani dan mental, stunting, kebutuhan serta kematian pada anak balita. Untuk faktor resiko yang tidak berpengaruh terhadap kejadian gizi kurang dan gizi buruk. Yang pertama, ASI eksklusif, yang kedua asupan energi, yang ketiga asupan protein, yang keempat frekuensi ISPA, yang kelima frekuensi diare, keenam pendapatan keluarga, ketujuh pendidikan ibu, kedelapan jumlah anak dalam keluarga, kesembilan akses pendapat Yankes, ke-10 frekuensi menonton televisi. Sekian dari saya yang materi dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.